Selamat siang semua, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya akan membahas tentang satu pertanyaan yang klasik, satu pertanyaan yang sebenarnya sudah sering ditanyakan, mengapa kekristenan seolah-olah menolak selamat itu karena perbuatan baik ya. Bukan seolah-olah sebenarnya. Kenapa kekristenan itu beda dari agama lain ya? Kekristenan meyakini keselamatan hanya karena iman gitu. Jadi berbuat baik itu kita tidak bisa selamat karena perbuatan baik. Ini kan tentu eh, kok kayaknya beda sendiri gitu ya. Yang lain-lain kan harus berbuat baik dan sebagainya. Tetapi kenapa kekristenan bilang bahwa keselamatan tidak perlu berbuat baik? Keselamatan berbuat baik tidak menentukan keselamatan. Ya sorry ya tadi kepleset. Nah, kita mesti berpikir dulu nih. Sebenarnya perbuatan baik itu perbuatan yang seperti apa? Kita juga mesti berpikir nih, baik menurut manusia dan baik menurut Tuhan itu beda atau sama? Ini kan jadi pertanyaan dasar nih. Baik menurut Tuhan dan baik menurut manusia itu beda atau sama? Baik menurut sesama manusia aja bisa beda. Contohnya gini. Contohnya kalau misalnya ada satu orang penebang pohon. Satu orang menebang pohon, menurut si penebang pohon ini dia melakukan hal yang baik. Kenapa? Karena dari menebang pohon itu dia menafkahi keluarganya, itu baik. Tapi bagi pecinta alam, ya bagi eh, orang-orang seperti BMKG dan sebagainya gitu kan, bukan BMKG sih, tapi lebih ke badan-badan yang tentang penanggulangan bencana alam itu loh. Bagi mereka kan tidak baik menebang pohon. Tetapi bagi orang yang menebang pohon ini baik karena dia menafkahi keluarganya. Nah, itu saja sudah berbeda perspektif baik. Contoh yang kedua, saya pernah baca koran, ada satu orang eh, mau dibegal nih, naik motor mau dibegal. Terus di berita itu dikatakan bahwa si korban membunuh pelaku. Jadi pelakunya tuh ada dua orang, dibunuh lah sama si korban ini gitu. Jadi pelaku dua orang mau membegal, dia gagal, dia malah dibunuh sama calon korbannya. Menurut kita itu hal yang baik ya. Menurut kita itu kan hal paling masuk akal yang bisa kita lakukan. Ketika nyawa kita terancam, harta benda kita terancam, maka yang bisa kita lakukan adalah membela diri. Dan ketika membela diri, ya karena kita membela diri, akhirnya tidak sengaja membunuh, itu hal baik dan itu dimaklumkan gitu ya. Tetapi yang dipenjara itu ya korbannya gitu. Jadi korban atau calon korban hanya membela diri tapi dipenjara gitu. Menurut kita baik ya. Dia kan hanya membela diri. Dia kan hanya membela diri nih. Baik dong. Tapi menurut polisi tidak baik karena membunuh dan sebagainya. Makanya dia dipenjara. Nah, kebaikan menurut sesama manusia saja bisa beda perspektif. Maka kebaikan menurut Allah dan kebaikan menurut manusia itu sebenarnya bisa beda gitu kan. Jadi apa yang manusia pandang baik belum tentu baik di mata Tuhan. Sampai sini menangkap ya. Kalau kita membaca di Markus 10 ayat 18 dikatakan begini. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Jadi menurut Allah, manusia itu tidak ada yang baik. Yang baik itu hanya Allah saja. Jadi mengapa kita katakan kita sudah berbuat baik tapi masuk neraka? Mengapa kita katakan bahwa Allah tidak adil? Ada banyak orang berbuat baik tapi bisa masuk neraka. Mengapa demikian?
Maka pertanyaannya adalah, baik itu menurut siapa? Baik menurut kita kan belum tentu baik menurut Tuhan. Bahkan Tuhan bilang tidak ada seorang pun yang baik, hanya Allah saja yang baik. Nah, kalau kita sudah berpemikiran seperti ini, maka kita harus mencari tahu dulu sebenarnya apa yang baik menurut Tuhan itu. Apa sih yang baik menurut Tuhan yang harus kita lakukan? Nah, Ibrani 11 ayat 6, saya temukan jawabannya di sini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itu versi terjemahan baru, versi terjemahan masa kini, bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Tanpa beriman, tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Tuhan, saya sudah menyumbangkan 2 miliar. Kenapa saya masuk neraka? Ya karena kamu melakukan itu, menyumbangkan itu tanpa iman. Kamu menyumbangkan 2 miliar, tapi kamu tidak beriman. Ya, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin kamu bisa menyenangkan Tuhan dengan 2 miliarmu itu, sedangkan Tuhan adalah pemilik alam semesta? Bagaimana mungkin kamu bisa menyenangkan Tuhan dengan uang triliunanmu itu, sedangkan dia adalah pemilik alam semesta? Kalau ada satu anak kasih saya 5.000 rupiah, sedangkan saya punya 5 miliar di bank saya tentu tidak akan terkesan. Oh, cuma 5.000, saya punya 5 miliar. Sama. Loh, cuma 2 triliun. Saya punya alam semesta. Itu tidak sebanding, saudara. Maka sebenarnya, apa yang baik menurut Allah itu adalah iman kita. Dengan iman kita berkenan kepada Allah. Sebaliknya, tanpa iman, kamu tidak berkenan kepada Allah. Jadi apa yang baik menurutmu? Belum tentu di mata Tuhan itu baik. Apa yang baik menurutmu? Belum tentu menurut Tuhan itu baik. Jadi mengerti ya, baik itu dari sudut pandang siapa? Dan apa yang baik? Apa yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan? Iman kita. Maka kalau ditanya, kenapa ada orang berbuat baik yang sudah menyumbangkan hartanya banyak, tetapi masuk neraka? Ya simple, karena dia tidak memiliki iman. Karena hanya imanlah yang membuat kita berkenan di hadapan Allah. Semoga video ini bisa memberikan perspektif baru atau minimal membuka pemikiran kita bahwa kebaikan menurut kita dan menurut Allah itu belum tentu sama. Ya, belum tentu sama. Seperti itu. Ya, kiranya mungkin video ini bisa sedikit membantu, memberikan pencerahan, atau setidaknya membuat kita semakin sungguh-sungguh di dalam keimanan kita kepada Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati.